Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya. Ya, kali ini kita akan membahas hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi, yaitu bab ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Muslim. Baik, hadis ini derajatnya sahih. Ya, terjemahannya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya, siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Sebab turunnya hadis ini ialah ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon yang bernama Ummu Qais. Ya, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Nah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis ini ialah, pertama, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Ya, contoh misalkan kita sholat, kita tidak niat, diucapkan tidak, dalam hati tidak niat karena Allah Ta'ala. Niatnya apa? Niatnya ingin dipuji orang, ingin terlihat soleh di depan orang. Maka sholat yang tadi tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Sia-sia. Yang didapatkan hanya pujian dari orang lain. Ya. Yang kedua, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Ya, jadi kalau niatnya gede, maka pahalanya juga gede, dan perbuatannya juga akan besar. Dan sebaliknya, kalau niatnya kecil, maka pahalanya juga kecil, dan pasti perbuatannya akan kecil juga. Nah, lalu yang ketiga, setiap perbuatan aktivitas di dunia ini, ya, kalau diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalkan kita berangkat ke kampus. Kalau kita niatkan untuk mencari ilmu yang berkah dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat itu akan dicatat sebagai amal yang baik dan diberikan pahala di sisi Allah, insya Allah. Dan sebaliknya, jika kita berangkat ke kampus dengan niat untuk berkelahi, pacaran, maka tidak dapat sama sekali pahala di sisi Allah. Ya. Atau kita misalkan bekerja, kita niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka setiap langkah yang kita kerjakan, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah, dan termasuk juga ibadah. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya sholat,
puasa, haji, dan lain sebagainya. Ibadah itu maknanya luas, asalkan diawali dengan niat yang baik karena Allah Ta'ala dan didukung oleh perbuatan yang baik juga, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah penjelasan hadis yang berkaitan dengan niat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.